Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Ashraf, NIM 31301948. Di sini saya akan menerangkan salah satu materi dari mata kuliah pengantar sistem informasi, yaitu e-commerce. Sedikit tentang e-commerce. Dalam dunia internet, mungkin Anda sudah sering mendengar istilah e-commerce, bukan? Khususnya bagi para pelaku bisnis online untuk jual beli secara online, marketing online, pembayaran online yang dilakukan secara elektronik seperti internet, maka aktivitas tersebut bisa dikatakan sebagai e-commerce. Untuk memperjelas apa itu e-commerce, apa manfaat e-commerce, kelebihan dan kekurangannya, dan contoh-contoh e-commerce, untuk lebih tahu selengkapnya, mari simak video pembahasan saya tentang e-commerce berikut. Get it when I get back. Oke, sekarang kita akan masuk ke pemaparannya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini saya akan memaparkan materi tentang e-commerce, yaitu pengertian, manfaat, kelebihan, kekurangan, dan juga contohnya. Dan yang pertama, kita akan membahas pengertian dari e-commerce. E-commerce adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik, yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Arti lain dari e-commerce adalah pemakaian teknologi, informasi, dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari e-commerce. Manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Berikut beberapa manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Yang pertama yaitu kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Yang keempat, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Yang kelima, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Yang keenam, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan keuntungan e-commerce bagi konsumen. Manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan adanya e-commerce adalah: 1. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Yang kedua, konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Yang ketiga, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Kelebihan yang pertama, revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi
tradisional. Yang kedua, melebarkan jangkauan global search. Yang ketiga, meningkatkan customer loyalty. Yang keempat, meningkatkan supplier management. Yang kelima, memperpendek waktu produksi. Yang keenam, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang kedelapan, menurunkan biaya operasional atau operational cost. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Yang ketiga yaitu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan, setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang keempat yaitu kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini dikarenakan berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan oleh pihak lain dengan sengaja yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga terjadi karena adanya yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Yang keenam, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seseorang penipu bisa mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang selanjutnya yaitu contoh e-commerce. Yang pertama adalah Lazada. Lazada merupakan pusat perbelanjaan online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak, dan banyak lainnya. Lazada Indonesia merupakan salah satu cabang jaringan retail online Lazada Group sejak tahun 2012. Selanjutnya yang kedua yaitu Blibli. Blibli merupakan produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital. Blibli.com didirikan mengusung konsep belanja online ala mall sejak 2010. Yang ketiga yaitu Zalora. Persoalan fashion Zalora merupakan salah satu situs unggulan di Indonesia yang menyediakan kebutuhan mode pakaian. Zalora memiliki koleksi lebih dari 500 merek lokal, internasional, dan desainer. Yang keempat yaitu JD Indonesia. JD Indonesia dibentuk dari kerjasama dengan JD.com yang pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015. JD.com sendiri merupakan salah satu toko B2C online terbesar di Tiongkok, rival terbesar Alibaba. Yang kelima yaitu Tokopedia.com. Tokopedia.com merupakan salah satu mall online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. Siapapun boleh membuat toko online-nya secara gratis.
Yang keenam yaitu Shopee. Sebagai pendatang baru, Shopee berhasil meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan sebesar 767%. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang diklaim sebagai aplikasi mobile marketplace pertama dengan model consumer to consumer. Selanjutnya yang terakhir yaitu Bukalapak. Bukalapak.com merupakan pasar online yang didirikan PT Bukalapak. Seperti Tokopedia, Bukalapak merupakan hasil marketplace buatan dalam negeri. Bukalapak didirikan Ahmad Zaki pada awal 2010. Kesimpulan. Di sini dapat ditarik kesimpulan e-commerce karena dengan berbelanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja segala transaksi selesai dan barang sampai di depan pintu rumah. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, Anda bisa memulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan sehingga Anda tidak perlu ragu untuk mencobanya. Nah, itu tadi adalah materi yang dapat saya paparkan tentang e-commerce. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.